Perang Dunia Kedua, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari sekutu. Maka dari itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia demi menarik simpati rakyat. Atas nama Jepang, saya Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Menindaklanjuti pemberian kemerdekaan yang telah dijanjikan. Dengan ini saya bentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1945, peresmian BPUPKI pun dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di hari peresmian BPUPKI atau Dr. Sujun Dikosake. Tentulah badan ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia mendatang tanpa orang-orang yang menjalankan. Tanpa panjang kata, berikut adalah struktur kepengurusan BPUPKI. Ketua, Dr. Rajiman Medio Diningrat. Wakil Ketua, Ichiban Ase. Sekretaris, RP Suroso. Anggotanya adalah 63 orang. Dengan ini saya resmikan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Upacara peresmian pun dilengkapi dengan pengibaran bendera Hinomaru dan disusul dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lantunan Indonesia Raya. Indonesia tidak akan bisa merdeka jika belum sehati dan sepaham. Ya betul, negara yang merdeka tentu sudah harus memiliki dasar negara. Baiklah kalau begitu, kita akan melaksanakan sidang BPUPKI pertama untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Suroso sampaikan pada seluruh anggota bahwa sidang pertama BPUPKI akan diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selamat pagi Bapak sekalian. Sidang BPUPKI ini diadakan karena untuk mencapai Indonesia yang merdeka, kita membutuhkan suatu dasar negara. Saya, negara ini, memerlukan pandangan Anda mengenai ideologi bangsa. Jika Anda memiliki ide akan apa yang seharusnya dijadikan dasar bangsa ini, dengan senang hati dipersilakan untuk mengutarakan idenya. Dari sekian banyak pembicara, ada 3 tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Saudara sekalian, pagi ini saya akan mengajukan rumusan dasar negara dengan judul Asas dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Berikut adalah 5 poin penting yang menurut saya layak dijadikan dasar negara Indonesia. Berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 5 asas yang akan saya namai Pancasila. Sila-sila tersebut adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI sudah akan istirahat selama 1 bulan. Namun dasar negara belum juga terumuskan. Bagaimana ini? Kalau begitu, mari kita bentuk panitia perumusan dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Bersama dengan 8 anggota lainnya, Soekarno berhasil merumuskan dasar negara Indonesia. Berdasarkan sidang pertama BPUPKI, telah kita dapatkan beberapa poin dasar mengenai ideologi negara yang pantas dan patut dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Baiklah, sekarang mari kita rundingkan poin-poin tersebut untuk dijadikan suatu ideologi negara yang terpadu. Setelah melalui perdebatan sengit antar anggota, akhirnya disepakatilah satu rumusan dasar negara. Saya bacakan sekali lagi rumusan dasar negara yang telah kita sepakati bersama. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka lahirlah Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9.
Seiring berjalannya waktu, Jepang terus mengalami kekalahan dalam melawan Sekutu. Dengan keadaan Jepang yang semakin kritis, PPKI pun dibentuk. Dengan ini, saya Jenderal Teroji menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Jepang. Saya sebagai ketua dari PPKI dengan wakil saya Muhammad Hatta serta 21 anggota lainnya berjanji untuk terus berusaha semaksimal mungkin demi tercapainya Indonesia merdeka. Akibat dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua pun mempunyai ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi negara ini sudah tidak di bawah penjajahan Jepang. Tidak bisa, Jepang sudah menjadikan kemerdekaan kita pada tanggal 7 September. Kita harus menunggu keputusan dari Jepang. Akan terjadi pertumpahan darah jika kita seenaknya memproklamasikan kemerdekaan. Kita hanya membuang waktu saja jika tidak segera dilaksanakan. Dengan tidak adanya jalan keluar dari perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya golongan muda muncul dengan satu ide. Mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Apakah tidak lebih baik jika kita menunggu keputusan Jepang? Masih banyak tentara Jepang di Indonesia. Akan bahaya jadinya jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Jika tidak dilakukan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Selagi Sekutu belum mengambil alih negara ini, baiklah kemerdekaan kita nyatakan segera. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, PPKI menjalankan satu sidang untuk mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita mulai sidang PPKI ini. Pertama, apakah ada usul atau saran mengenai pembukaan UUD? Saya memiliki usulan mengenai Pancasila yang disebutkan dalam pembukaan UUD. Setelah adanya perundingan, PPKI menetapkan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.